Shalom. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Haleluya. Saya yakin dan percaya setiap kita, baik yang hadir di rumah Tuhan maupun kita yang ada di rumah kita masing-masing, setiap kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kabar kita selalu luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan dengan tema yaitu menabur untuk tuaian di kekekalan. Di dalam tahun kemurahan tahun 2020, kita masuk dalam tahun kemurahan dan kita masuk dalam bulan yang keempat, bulan April, yaitu bulan penuaian. Bapak Gembala sudah 2 minggu yang lalu membahas tentang orang yang menabur sambil mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar bahwa untuk kita mendapatkan sebuah tuaian, maka harus ada kerja keras. Yang setuju katakan amin. Harus ada kerja keras. Bahkan firman Tuhan berkata, sampai mencucurkan air mata. Semua yang dituai orang sekarang ini, apa yang kita dapatkan sekarang ini, apa yang kita nikmati sekarang ini, itu adalah hasil taburan kita di masa lalu. Setiap kali kita ke dokter, seumpama kita ada gangguan di paru-paru, dokter pasti akan tanya, Bapak merokok ya? Oh tidak dok. Bapak sering mandi malam ya? Oh tidak. Dokter akan mencari tahu apa sih penyebabnya. Ini paru-paru bisa rusak pasti karena ada taburan yang tidak baik di masa lalu. Kalau kita mau punya tubuh yang langsing akhir-akhir ini, jangan mimpi punya tubuh langsing kalau makan melulu. Apa yang kita dapatkan itu adalah hasil tuaian kita. Bapak Gembala kemarin datang sama saya, enggak tahulah beberapa hari yang lalu. Bapak Gembala bilang, saya kok gendut ya? Celana saya kok sempit ya? Saya bilang, emangnya kalau saya yang makan banyak situ yang gendut? Pastilah karena papi yang banyak makan. Tidak, perasaan tidak, ya enggak mungkin lah. Mami yang makan, papi yang gendut. Jadi apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Begitupun di kekekalan nanti. Kita rindu, saya rindu mendapat mahkota Tuhan. Saya rindu masuk dalam kerajaan sorga. Kehidupan kita di dunia ini, itu akan menentukan kehidupan kita di kekekalan nanti. Atau apa yang kita terima di kekekalan nanti, itu adalah hasil tuaian kita selama kita hidup di dunia ini. Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita ini hanya sementara Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayatnya yang kedua. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Jemaat Tuhan, tidak salah kita memikirkan tentang kehidupan kita di dunia ini. Tidak salah kita punya cita-cita untuk kita berhasil. Tidak salah kita punya cita-cita untuk diberkati oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini dengan jelas menjelaskan bagi kita, jangan kita hanya memikirkan perkara yang ada di dunia ini. Jangan sampai kita pikirkan dunia melulu, kehidupan di dunia melulu, sampai kita lupa dengan perkara yang ada di atas, yaitu kehidupan setelah kematian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, coba kita renungkan, berapa lama sih hidup kita di dunia ini? 70, 80, 90 tahun, 100 tahun sangat langka. Dan setelah itu kita akan goodbye, dadah ya. Kita akan meninggal, kita akan dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus ingat bahwa kehidupan kita itu ada 2 periode. Periode yang pertama yaitu kehidupan selama kita ada di dunia ini, dan kita akan masuk dalam periode yang kedua yaitu kehidupan kekal setelah kita mati. Beberapa bulan yang lalu Bapak Gembala mengajak saya untuk pergi berdoa di Rumah Sakit Wahidin di ICU. Baru tiba, keluarga sudah kumpul. Bapak Gembala bilang, mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Belum ada corona waktu itu, jemaat Tuhan.
Kita bergandengan tangan, langsung Bapak Gembala nyanyi seperti ini. Belakang langit biru ada tempat saya. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita nyanyi. Bagi Bapak yang sakit, bilang mari pandang kepada sorga. Belakang langit biru, sana ku rindu. Tahu jemaat Tuhan saya bikin apa? Saya korek Bapak Gembala, saya cubit. Aduh sayang, kenapa harus nyanyi lagu itu? Bukankah aku percaya ada mujizat? Itu keluarga sudah pada menangis. Belakang langit biru, saya betul-betul kode tapi enggak ngefek. Kita nyanyi terus sampai di mobil Bapak Gembala tanya, kenapa colek-colek saya tadi? Saya bilang iya, kenapa papi nyanyi belakang langit biru? Tahu tidak waktu papi nyanyi itu keluarga semua pada nangis, istrinya betul-betul nangis dengan sekerasnya. Harusnya papi kasih pengharapan lah, kasih aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan Bapak ini sembuh. Kenapa papi seakan-akan menyerahkan Bapak ini sama Tuhan? Bapak Gembala bilang, mami tidak tahu kah? Sebelum kita ke rumah sakit, keluarganya sudah telepon, Pak Pendeta tolong datang doakan di ICU. Tolong doakan supaya memang kalau Tuhan mau panggil, panggillah daripada menderita. Aku bilang, oh sorry deh. Jemaat yang dikasih Tuhan, kehidupan kita tidak stop sampai di dunia. Masih ada kehidupan tahap 2. Dan itu tidak ada batasnya. Sampai selama-lamanya. Dan betapa konyolnya ketika kita hanya menghabiskan tenaga kita, menghabiskan pikiran kita, hanya memikirkan melulu tentang perkara dunia. Dan kita tahu kematian tidak pernah menunggu usia tua. Jangan berpikir bahwa oh saya masih lama, nanti baru saya bertobat. Masih lama, masih muda. Kematian tidak melihat usia tua. Siapapun kita, tua, muda, anak-anak, kalau waktunya Tuhan panggil, Tuhan panggil. Dan hari ini, kalau kita masih ada di atas tanah, siapa yang tahu besok tanah yang ada di atas kita? Wih, ngeri. Jemaat yang dikasih Tuhan, tapi ini kenyataan. Siapa yang bisa menyangka virus corona harus memakan begitu banyak jiwa? Waktu ada peraturan ya, Bapak Gembala panggil saya, dia bilang, "Say, orang sekarang sudah tidak bisa gereja." Hah? Kenapa tidak bisa gereja? Iya, harus pelayanan online. Anda masuk akal. Terus bagaimana dong kalau ada jemaat Tuhan yang sakit? Kita pelayanan online. Terus sudahlah. Kalau bagaimana kalau ada yang dipanggil Tuhan? Pelayanan online. Saya berpikir tidak mungkin lah papi. Tetapi itu kenyataan. Sampai orang meninggal pun kita tidak bisa hadir. Kita tidak bisa saling berbagi duka. Bahkan anak atau suami pun tidak bisa melihat jenazahnya. Tetapi ini dia, tidak penting berapa orang yang hadir saat kita mati. Tidak penting berapa banyak orang yang mengantar jenazah kita ke kuburan. Tidak penting berapa banyak orang yang hadir menghibur keluarga kita. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir, ketika kita mati, sorga menjemput kita. Yesus menjemput kita, amin jemaat Tuhan. Itu lebih dari segala-galanya. Percuma orang hadir ribuan saat kita mati, tetapi neraka yang siap menantikan kedatangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan dengan jelas berkata, pikirkanlah perkara yang ada di atas. Jangan melulu habiskan pikiran tenaga kita kepada perkara yang ada di dunia yang hanyalah sementara. Hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Tuhan sudah tentukan kita mati umur berapa. Jadi kita tidak bisa bilang kalau kita tahu, oh saya mati umur 60 tahun. Jadi Tuhan nanti saya bertobat deh umur 50 tahun. Paling tidak kan masih ada 10 tahun waktu saya untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Betul-betul mau melayani Tuhan. Kan begitu, saya masuk surga. Tapi ini dia, kita tidak tahu kita mati kapan. Kematian seseorang itu berada dalam kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap kali kita berulang tahun, kalau seumpama Tuhan kasih kita umur 50 tahun, hai kamu akan kembali setelah umur 50 tahun. Dan sekarang kita ulang tahun yang ke-49. Itu artinya tinggal 1 tahun lagi masa hidup kita di dunia.
Oleh sebab itu apa yang kita lakukan? Kita mau hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Karena kehidupan kekal siap menanti setiap kita, amin. Setiap kali kita ulang tahun, kita bersuka cita merayakan ulang tahun. Tetapi ini harus menjadi awasan bagi kita. Tuhan, itu berarti jatah hidup saya di dunia semakin berkurang. Saya mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak bisa menghindar dari kematian. Ada seorang bapak namanya Acong, bukan Acing ya, Acong. Dia didatangi oleh malaikat pencabut nyawa di rumahnya. Hai Acong, hari ini di kitab kehidupan Tuhan mau memanggilmu kembali kepada Bapa di sorga. Acong bilang, aduh Tuhan, saya tidak siap. Begini ya malaikat, kita makan-makan dulu. Istri saya pintar masak, ayo kita makan-makan dulu. Sementara istrinya masak, Acong ini ambil obat tidur, dia taruhlah itu di makanannya si malaikat. Terus mereka makan, akhirnya malaikat tidur. Acong bilang, sekarang kamu tidur, saya ambil nama saya yang paling atas, taruh yang di paling bawah. Berarti saya masih lama mati dong, seperti itu. Akhirnya malaikat bangun. Acong, kamu kok baik sekali ya. Saya enggak jadi deh ambil nama yang paling atas. Saya ambil yang nama yang paling bawah. Tueng Acong, jemaat Tuhan. Ini artinya kita tidak bisa menghindar dari yang namanya kematian. Kita tidak bisa menghindar bagaimanapun caranya. Mau sembunyi di dunia manapun, kita tidak bisa menghindar. Kalau Tuhan katakan saat ini kamu kembali kepada Bapa di surga, tidak pakai tawar-menawar, Tuhan langsung ambil. Oleh sebab itu, nah sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan tuaian di kekekalan nanti? Saya sudah katakan bahwa kehidupan kita, apa yang kita tabur apa yang kita tuai, maksud saya di kekekalan nanti, itu adalah hasil taburan kita selama kita ada di dunia. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Mari kita buka dalam Matius 6 ayat 19. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ini bukan berarti selama kita hidup di dunia, kita tidur-tiduran saja, tidak kerja, bukan. Firman Tuhan juga dengan jelas berkata, kamu yang tidak mau kerja, jangan makan. Anak-anak yang malas, jangan makan, kata firman Tuhan. Siapa yang tidak mau kerja, jangan makan. Terus apa dong maksudnya? Firman Tuhan berkata bahwa jangan mengumpulkan harta di bumi. Kita melihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya artinya begini. Janganlah menumpuk untuk dirimu sendiri harta di bumi. Jadi bukan berarti kita tidak perlu kerja, kita tidak perlu berdosa kalau kaya diberkati Tuhan. Tetapi kalau kita diberkati Tuhan, jangan menumpuk untuk diri sendiri. Artinya kita berbagi kepada orang. Bukan melulu untuk kita dan kita. Terus ayat berikutnya di ayatnya yang ke-20 berkata, kita baca bersama-sama ayat 21, 23. Tetapi kumpulkan harta bagimu di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kalau kita punya harta di bumi, kita tidak punya di sorga, itu rugi jemaat Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 4 firman Tuhan berkata, jika kita menyimpan harta kita di sorga, harta itu tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Siapa yang sudah punya harta di sorga saat ini? Dalam hati. Siapa yang sudah punya harta di sorga? Banyak yang senyum-senyum, saya yakin dan percaya setiap kita sudah punya harta di sorga. Oleh sebab itu bagaimana sih menabur untuk tuaian kekalan? Tidak mungkin kan uang kita langsung kita transfer ke sorga.
Saya teringat dengan masa kecil saya waktu sekolah minggu dengan kakak laki-laki saya nomor 2, namanya Daniel, namanya juga Daniel, pasti pemberani. Jadi waktu itu disuruh bawa persembahan, dia berdiri di depan sekolah minggu yang lain, dia berdiri dan guru sekolah minggu katakan, kita nyanyi Berilah yang Baik, kita menyanyi. Habis itu guru sekolah minggu bilang gini, Daniel berdoa ya untuk persembahan. Tidak tawar-menawar, banyak kan sekolah minggu, tidak mau, malu dan lain sebagainya. Kakak saya ini pemberani. Dia langsung berdoa, Daniel berdoa untuk persembahan. Dia langsung berdoa, Tuhan Yesus, ini persembahan kami, ini uang kami. Apa-apa saja yang Tuhan Yesus mau beli, kami tidak marah. Jemaat yang dikasih Tuhan, waktu saya mendengar ini tidak lucu bagi saya. Karena di pikiran saya juga demikian, masih anak-anak. Tetapi ini cerita yang dikenang sampai sekarang. Kita kalau kumpul kita tertawa terus kalau cerita ini. Kita berpikir, wow, Tuhan mau beli apa saja. Apa saja yang Tuhan mau beli, kami tidak marah. Ini juga menggambarkan ketulusan dari anak kecil. Tetapi yang dimaksudkan, kumpulkanlah hartamu di sorga. Mari kita buka dalam Lukas pasal 6 ayat 22 sampai 23. Ayatnya yang ke Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Kita baca bersama-sama. Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cara kita menabur untuk Tuhan, memberikan untuk Tuhan, maksud saya menabur harta kita untuk perkara yang ada di sorga itu, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia memberitakan Injil, sekalipun banyak yang menentang, sekalipun banyak yang mencela kita. Jadi ketika kita menyampaikan Injil, Yesus itu juru selamat, menyampaikan, menceritakan tentang siapa Yesus itu, dan orang marah sama kita, orang jengkel sama kita, sesungguhnya harta kita di sorga saat itu bertambah, kata firman Tuhan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 12a berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Hidup ini adalah pertandingan iman. Melayani Tuhan, menyampaikan Injil. Yesus satu-satunya juru selamat. Kalaupun kita harus dibenci, kalaupun kita harus ditentang dalam melayani Tuhan, sesungguhnya kita tidak sedang rugi. Tapi saya rugi sakit. Tidak, firman Tuhan berkata, upah kita bertambah di sorga. 1 Korintus 16 ayat 8 sampai 9, saya akan membacakannya. Tetapi kata Paulus, aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Ini dia. Sekalipun ada banyak penentang, Rasul Paulus mengambil keputusan untuk tetap tinggal di Efesus. Sekalipun di situ banyak penentang, dalam terjemahan lain dikatakan banyak yang melawan dia. Bukankah saat-saat ini kita orang percaya, kita melayani Tuhan, tetapi ada yang menentang kita, ada yang tidak suka sama kita, padahal kita benar apa yang kita lakukan, ngambek, marah, tidak mau lagi melayani Tuhan di situ. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata, kalaupun orang harus membenci kita karena kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, upah kita bertambah di sorga.
Jadi jangan kecewa kalau kita dikucilkan. Jangan kecewa kalau kita tidak disukai orang karena kita melakukan kebenaran. Karena sesungguhnya saat itu kita sedang menambah upah kita di sorga. Yang kita akan tuai saat Tuhan memanggil kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata apapun juga yang kamu lakukan, lakukan untuk siapa? Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita benar-benar melakukan sebuah pelayanan untuk Tuhan, kita tidak akan kecewa. Karena apa? Kita punya satu tujuan. Di dalam kitab ini 1 Korintus 16, ayat berikutnya berkata demikian ya. Apa yang menjadi alasan Paulus sampai dia tetap memberitakan Injil, sampai dia tetap melayani di Efesus meskipun banyak yang menentang dia, banyak yang melawan dia, karena dia melakukan pekerjaan Tuhan. Karena matanya tertuju, ada tujuannya dalam hidup ini. Kita melayani Tuhan tujuannya untuk apa? Bukan untuk tenar, bukan untuk dipuji, tetapi tujuannya untuk Tuhan. Dan kalau kita punya tujuan dalam melayani Tuhan, kita tidak akan pernah undur karena masalah, karena tantangan, karena penolakan dari orang lain. Kita akan maju terus, walaupun kita ditentang, kita dikecewakan, sesungguhnya harta kita bertambah di sorga. Apa yang menjadi alasan kita tidak mau memberitakan Injil? Ketemu dengan orang yang tidak percaya, saya mau sih sampaikan Yesus Juru Selamat, tapi takut. Nanti tidak disukai, nanti tidak ditemani. Lakukan saja itu. Firman Tuhan berkata, kalau kita ditentang karena kebenaran, upah kita bertambah di sorga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mau upah kita bertambah di sorga? Tabur harta di sorga. Pikirkan perkara yang di atas. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun profesi kita masing-masing. Apapun yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Layani sungguh-sungguh. Kalau tujuan kita benar, kita mau melakukan untuk Tuhan, apapun itu tidak akan ngefek kepada kita. Tidak akan ngefek. Karena kita punya tujuan. Orang kecewakan kita, enggak. Toh aku memandang Tuhan. Toh aku lakukan untuk Tuhan. Aku akan maju terus. Karena hidup ini adalah pertandingan iman. Waktunya akan tiba, kita akan tuai apa yang kita tabur selama hidup kita di dunia ini. Amin. Ibrani 11 ayat 26 berkata, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan pada upah, kata Paulus. Dan yang kedua, bagaimana kita menabur untuk perkara-perkara yang ada di atas? Bagaimana kita menabur untuk tuaian di kekekalan nanti? Mari kita buka dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-35. Kita baca bersama-sama. Lukas 6 ayatnya yang ke-35, 1, 2, 3. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Upah kita besar di sorga kalau kita mau mengasihi musuh kita. Kalau kita mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Jangan merencanakan yang jahat. Jangan mengutuki orang yang mencaci maki kita. Jangan mengutuki orang yang tidak senang pada kita, yang ingin melihat hidup kita susah dan paling susah lihat kita senang. Firman Tuhan berkata, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Petrus 3 ayat 17 berkata, lebih baik kita menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Mengapa kita orang percaya? Kenapa sih kita orang Kristen harus balas kejahatan dengan kebaikan? Kenapa sih kita harus berlaku demikian? Kenapa kita harus beda? Yang pertama, di ayatnya yang ke-32 sampai 33, 32 kita baca bersama. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka.
Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kenapa kita orang percaya harus berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita? Karena kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu mah orang berdosa juga lakukan. Orang dunia pun bisa lakukan. Tetapi ini dia yang kita harus lakukan. Mending kita menderita karena kita berbuat baik. Siapa yang mau menderita karena berbuat baik? Tidak ada yang angkat tangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 15 berkata, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi bagaimana supaya orang berhenti jahatin kita? Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Banyak orang kalau orang jahatin, saya harus membalas supaya dia tahu siapa saya. Supaya dia tidak menganggap enteng saya, supaya dia tidak menginjak-injak saya. Upah kita tidak ada di sorga kalau demikian. Tapi kalau orang jahatin kita, kita tetap membalas kebaikan. Orang jahatin kita, kita balas dengan kebaikan. Kata firman Tuhan, kita membungkam kebodohan mereka. Mereka yang akan malu sendiri dan mereka, apa ya yang harus saya lakukan? Dia kok baik. Saya ingat kepada pengemis yang ada di Alfamidi di BTP sini ya. Waktu saya keluar dari Alfamidi, saya kan lagi pikir sesuatu seperti itu. Biasanya saya kasih berkat sama dia. Tapi waktu itu saya keluar saja, langsung saya ke motor adik saya dan langsung pengemis itu langsung teriak, "Sekena!" Langsung adik saya tertawain dah, bukan Eci. Yang satu lagi, adik saya tertawain. Dia gitu. Istilahnya dia tambah ngejek sama orang ini. Si Ijan kok begitu, saya langsung ambil uang kasih dia. Dia jadi berubah sama saya. Dan dia enggak tahu selama ini anak kecil yang keriting yang kasih dia uang itu anak saya. Karena setiap kali kita ke situ si Edel langsung bilang, "Mami mana uang, Mami mana uang." Baru Edel itu enggak mau yang kecil, yang besar dia ambil uang 5. "Ah Edel." Aduh, nanti ini anak bilang apa? Mami bilang kita harus kasih, tapi maksud saya yang kecil-kecil. Ah tidak, tapi saya enggak larang dia. Nanti saya lagi, Mami kok bilang kita harus berbuat baik. Sudah dia kasih uang besar. Dia enggak tahu sih itu anak saya. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya memberi kepada dia saat itu. Tuhan memberkati ya Bu, saya senyumin dia. Dia berubah sama saya, malah dia jadi malu sama saya. Dan setiap kali kita ke situ dia panggil apa sama Edel? Cucu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk buat orang berhenti jahatin kita, lakukan kebaikan sama orang itu. Sampai dia pusing mau buat apa lagi untuk jahatin kita. Amin jemaat Tuhan. Setiap kita yang mau menerima upah dari sorga, upah kita bertambah di kekalan, balas kejahatan dengan kebaikan. Kemudian Galatia 6 ayat yang ke-9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Paulus tahu, kadang kita orang percaya sudah capek berbuat baik. Karena apa? Apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika apa? Kita tidak menjadi lemah. Kalau kita berbuat baik, kemudian kita sudah capek ini, justru saat itu kita harus kuat. Karena kalau kita tidak lemah dalam berbuat baik, upah kita bertambah di sorga. Banyak orang berkata, capek mak berbuat baik. Memang firman Tuhan berkata bahwa jangan sampai kita lelah berbuat baik. Karena memang kadang orang bilang, capek mak baik terus. Selalu dimanfaatkan. Kalau kita dimanfaatkan, kita berarti kita adalah orang yang bermanfaat. Amin. Dia manfaatin saya, capek mak berbuat baik. Justru saat kita merasa kita capek berbuat baik, saat kita itu harus kuat. Yes, pandangan kita ada pada upah yang ada di sorga. Kita terus berbuat baik, kita terus berbuat baik. Dan yang kedua, mengapa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan? Di ayatnya yang ke-36 berkata, kita baca bersama-sama ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu
Murah hati. Ayatnya yang ke-35 maksud saya dulu, ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kenapa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan? Bagaimana supaya upah kita itu bertambah di sorga? Ini dia. Kita harus membalas. Ya, kita harus melakukan yang baik kepada orang lain yang jahatin kita. Kemudian yang berikutnya berkata, kita memberikan pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Artinya kita menolong orang-orang yang lemah. Kita menolong orang jangan mengharapkan imbalan. Kita orang percaya jangan suka mencatat maksud saya perbuatan baik kita kepada orang. Jangan suka mengungkit-ungkit apa yang kita sudah berikan kepada orang. Kita tolong orang. Jangan mengharapkan saya tolong dia supaya apa? Nanti dia kerja, dia perhatikan saya di masa tua. Jangan ketika kita menolong orang, berbuat baik, jangan ada di pikiran kita supaya orang itu balas. Karena kalau kita melakukan itu, kita sama dengan orang yang berdosa. Kita sama dengan orang yang di luar sana. Tetapi apa yang membuat kita berbeda? Kita menolong orang tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita, tidak ada syarat. Kita menolong orang memang karena kita mau tolong dia. Kita memberikan pinjaman artinya ketika kita melihat orang yang lemah, ketika kita melihat orang yang tidak mampu, mau beli makan pun susah, terus dia datang kepada kita, tolong saya dong, bisa tidak saya pinjam uang sekian. Kita kasih, tapi kita katakan seperti ini, enggak usah kembalikan, untuk kamu saja. Itu kita menabur, upah kita besar di sorga. Karena kita memberikan tanpa kita mengharapkan balasan. Jangan suka melakukan sesuatu untuk mendapatkan balasan sesuatu dari orang tersebut. Kita tolong orang bukan supaya nanti orang tolong kita. Kita berikan kepada orang bukan di pikiran kita supaya nanti dia berikan kepada saya lagi. Dia balas kepada saya lagi. Itu upah kita di sorga. Tapi apapun yang kita lakukan terus kita katakan apalagi mau kasih sesuatu sama orang supaya nanti tolong saya. Upah kita tidak bertambah di sorga jemaat Tuhan. Orang yang menabur pasti akan menuai. Tapi apa yang saya tabur sama dia saya kecewa sekali. Saya sekolahkan dia, saya biayai dia, besar dia lupakan saya. Ingat, masih ada tuaian di kekekalan nanti. Orang lain bisa melupakan kebaikan kita. Orang lain bisa melupakan apa yang kita sudah berikan bagi mereka. Orang lain tidak bisa membalas apa yang kita berikan bagi mereka. Tapi ingatlah ada satu pribadi yang tidak pernah melupakan perbuatan baik kita. Ada satu pribadi yang tidak pernah buta melihat apa yang kita lakukan. Dan itu adalah Tuhan di sorga. Dan dia berkata pembalasan itu adalah hakku. Kalaupun saat itu kita tidak menuai dari orang itu, upah kita besar di sorga. Amin. Tidak pernah rugi kita memberikan bagi orang. Kita jangan berkata saya rugi sekali. Orang itu mengambil apa yang ada pada saya. Apa yang kita keluarkan, apa yang hilang dari kita, apa yang orang lain rebut dari kita. Sesungguhnya kita itu sangat menguntungkan kita, itu tidak merugikan kita. Karena sorga tidak pernah lupa untuk mencatat itu. Kita akan tuai di kekalan nanti dan bukankah itu mendatangkan keuntungan bagi kita? Amin jemaat Tuhan. Lakukan kebaikan tanpa menuntut balasan. Kita melakukan dengan tulus, kita melakukan ya karena saya melakukan itu karena saya menyadari Tuhan mengasihi saya. Kalau di ayatnya yang ke-36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kenapa kita memberikan bantuan, memberikan sesuatu kepada orang tanpa kita menuntut balasan, tanpa di pikiran kita nanti orang itu balas. Karena Bapa sudah melakukan bagi kita.
Bukankah kita orang berdosa yang layaknya menerima hukuman? Tetapi karena kasih-Nya yang tidak ada syaratnya, Dia memberikan hidup kita yang kekal, dan itu yang harus kita lakukan. Dalam Matius 24 ayat 40 berkata, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, saudara Tuhan maksudnya, yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kenapa dikatakan kalau kamu mengasihi salah seorang saudaraku yang paling hina? Kenapa dikatakan paling hina? Karena kita kalau mau menghormati orang yang punya jabatan, orang yang punya banyak uang, itu gampang. Coba ada Presiden Jokowi, wah bermimpi, tiba-tiba muncul, dia buka itu tirai di belakang, tuing langsung muncul. Apa yang kita lakukan? Berdiri, berikan hormat, bahkan mungkin ada yang sujud-sujud. Karena orang itu punya kedudukan, orang itu punya jabatan, tetapi bukan itu yang firman Tuhan katakan, itu pasti otomatis kita lakukan. Tetapi saudara yang paling hina, artinya orang yang tidak layak sebenarnya untuk kita kasihi, orang yang tidak bisa membalas, tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, tapi kita kasihi, kita melakukannya untuk Tuhan. Upah kita bertambah di sorga, kita menghormati, kita menghargai orang yang tidak layak. Saya pernah ke rumah seseorang ya, tiba-tiba ada pengemis datang. Permisi nak, bisa kami minta sana. Coba kalau tamu pendetanya yang datang, ya pendetanya yang datang pernah kami besuk. Ada yang terus kita bilang shalom, langsung oma-oma ini bilang gini, tira lo salian, indah tose, langsung begini, shalom nenek, Pak Pendeta, langsung betul hormat, langsung siap, ambil gigi aslinya, karena enggak pakai gigi, karena pakai gigi palsu jadi ambil gigi yang palsunya itu dipakai, langsung hormat. Minta maaf, tapi Pak Pendeta, saya kira siapa? Coba kalau orang terhina datang, pengemis datang, langsung apa? Diusir. Dan firman Tuhan dengan jelas, kalau kita mengusir orang-orang yang hina, kita tidak sedang melakukan untuk Tuhan. Tapi untuk apa? Mendapat untung. Kita menghormati orang yang terhormat, kita mengasihi orang yang luar biasa. Karena apa? Kita mau mendapat untung. Tetapi kita mengasihi orang yang lemah, yang dunia pandang sebelah mata, tidak dihiraukan. Mengasihi orang-orang yang ada di jalan, di penjara dan lain sebagainya. Kita melakukan untuk Tuhan. Amin. Upah kita bertambah di sorga. Apa yang kita berikan, apa yang kita keluarkan, sorga mencatat. Amin. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita ambil untuk kita, untuk diri kita sendiri, apa yang kita ambil untuk diri kita sendiri, itu kita akan tuai di dunia ini. Tetapi apa yang kita keluarkan, apa yang kita berikan bagi orang lain, itu kita akan tuai di kekekalan nanti. Amin. Setiap kita mau menuai di kekekalan nanti, jemaat Tuhan, menaburlah mulai saat ini. Dan yang terakhir, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita buka dalam Markus 9 ayat 41. Markus 9 ayatnya yang ke-41. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Artinya apa? Kita mendukung pekerjaan Tuhan, kita mendukung hamba-hamba Tuhan. Itu artinya apa? Kita sedang menabur untuk perkara surga. Secangkir air saja, apalagi susu, tambah kopi dan lain sebagainya. Bagaimana upah kita besar di surga. Amin, jemaat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang ada di rumah kita masing-masing, kita ada yang di rumah Tuhan saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah kita tidak hanya mengejar perkara-perkara yang ada di dunia ini, tetapi kita mengejar tuaian di kekalan nanti. Hidup ini adalah perjuangan iman. Mari kita berjuang. Mari kita tetap menabur walaupun kita harus mencucurkan air mata. Apa yang kita tabur di dunia ini, itu yang akan kita tuai di kekalan nanti. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan.
Setiap kita yang hadir di rumah Tuhan saat ini, yang ada di rumah kita masing-masing, mari datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari datang sungguh-sungguh di hadirat Tuhan saat ini. Hidup ini adalah kesempatan bagi kita. Kesempatan untuk menabur, untuk kita tuai di kala nanti. Apa yang harus kita lakukan? Tetap setia pada Tuhan. Tetap melayani Tuhan walaupun keadaan sulit. Tetap beritakan Injil walaupun banyak penolakan. Mari kasihi musuhmu, kata firman Tuhan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Memberikan tanpa mengharapkan balasan. Dukung pekerjaan Tuhan. Itu yang akan kita tuai di kekalan nanti. Mari datang kepada Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Setiap kita yang ada di rumah kita masing-masing, mari berdiri. Amin. Mari datang kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan saat ini. Kita mau hidup bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Mari katakan, Yesus, Kau kebenaran. Yesus telah menyiapkan kehidupan kekal yang bagi setiap kita. Mari datang pada Tuhan. Mari nyatakan janji-Mu pada Tuhan. Mari angkat tangan-Mu, katakan. Amin Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Kita kembalikan kepada Bapak Gembala. Pagi hari ini mari kita datang dengan penuh keyakinan. Tuhan mau untuk memakai hidup kita. Walaupun hanya sementara, Tuhan mau untuk hidup ini harus jadi berkat. Dan percayalah, apa yang kita tabur, kita pasti akan tuain. Bahkan hari ini kita belajar tentang taburan kekekalan. Mari kita percaya bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia. Kita percaya itu akan kita tuai di hidup yang kekal. Dan hari ini mari bersama-sama angkat tanganmu, minta kekuatan dari Tuhan. Kalau kami hidup bagi Kristus. Kami bukan hidup bagi dunia. Kami bukan hidup untuk uang. Kami bukan hidup untuk keuntungan. Tetapi kami mau hidup bagi Engkau, Yesus. Kalau ku hidup, mari angkat tanganmu, katakan, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup
di rumah Tuhan saat ini, engkau yang ada di rumahmu masing-masing, mari sembah Dia. Haleluya. Kita akan bisa dikecewakan, kita sangat bisa ditinggalkan, kita sangat bisa dilupakan. Tapi hari ini mari pandang Yesus. Engkau lakukan bukan untuk manusia, engkau lakukan untuk Tuhan. Percaya ada taburan kekekalan yang sedang engkau tabur saat ini. Dan hari ini engkau akan lihat upahmu besar di sorga. Engkau kumpulkan harta di sorga. Di sana tidak ada begal, di sana tidak ada pencuri, di sana tidak ada perampok, di sana hanya ada Yesus. Harta kita terjamin di sana. Tidak ada ngengat, tidak ada karat. Percaya, engkau menerima hidup yang kekal dan warisan yang kekal di sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini hidup kami telah diberkati. Ajar kami untuk tidak hanya melihat tentang dunia saja, tentang apa yang ada di dunia saja Tuhan. Tapi hari ini kami mau melihat tentang sesuatu yang kami kerjakan untuk di sorga. Kami bersyukur Engkau menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur hanya karena kasih karunia kami menerima tempat di sana. Dan kami juga sangat bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bermanfaat, untuk dapat menjadi berkat. Dan kami percaya selain kami warnai dunia ini dengan kasih dan kebaikan yang Engkau izinkan kami lakukan, maka kami juga telah mengumpulkan harta kami di sorga. Bahkan bagi orang-orang yang hina sekalipun, Bapa bawa kami untuk dapat memberkati mereka. Bapa berikan kami berkat. Biarlah dalam 2 Korintus 9 ayat 8 kami berkecukupan dalam apa yang kami butuhkan, tapi kami juga berkelimpahan di dalam setiap perbuatan baik. Kami berkelimpahan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini kami percaya kasih-Mu, anugerah-Mu, pemeliharaanmu selalu tercurah bagi kami. Dan saat kami memutuskan untuk menjadi berkat, maka hidup kami Engkau buat berlimpah. Harta kami, segala apa yang kami miliki, Engkau lipat gandakan untuk kami pakai jadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi berkat bagi kami. Kami percaya kami tetap sama-sama setia melayani untuk menjadi berkat sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Kami yakin yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan. Dan setiap kami yang mengalami masalah persoalan, kemenangan, kekuatan Tuhan sudah berikan. Di dalam nama Yesus, tiba saatnya kami akan memberi persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kami yakin kami tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan membalasnya lipat kali ganda bagi setiap kehidupan kami. Yang siap memberi yang terbaik, bersama-sama kita katakan